Pada zaman dahulu, di wilayah Desa Bucu dan Desa Tunahan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, hidup masyarakat yang menjunjung tinggi adat dan tradisi. Salah satu tradisi yang terkenal pada masa itu ialah adat lamaran yang mewajibkan calon mempelai laki-laki membawa berbagai perabot dapur seperti kuali, wajan, piring, dan gelas, serta hewan ternak seperti sapi, kerbau, atau kambing sebagai syarat sebelum menikah. Di antara dua desa tersebut, hiduplah seorang jejaka tampan dari Desa Tunahan. Ia jatuh cinta kepada seorang gadis cantik dari Dukuh Sumanding, Desa Bucu. Cinta mereka tumbuh dengan tulus hingga akhirnya berniat untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Meski keluarga sang pemuda hidup sederhana, cintanya begitu besar kepada sang gadis. Antara Desa Bucu dan Desa Tunahan terbentang sebuah sungai yang mengalir deras di atas tebing curam. Kelak dikenal sebagai air terjun Songgolangit. Pada hari lamaran, keluarga pemuda itu menyeberangi sungai dengan perlengkapan seadanya. Karena kesederhanaan dan cinta yang tulus, sang gadis tidak menuntut banyak. Ia menerima lamaran itu dengan hati ikhlas meski barang-barang yang dibawa tidak selengkap tradisi biasanya. Setelah pernikahan berlangsung, pasangan muda itu tinggal di rumah orang tua sang istri. Mereka hidup sederhana namun bahagia. Hingga suatu pagi, sang istri yang hendak menyiapkan sarapan tanpa sengaja menimbulkan suara gaduh di dapur. Ibunya menegur dengan lembut agar tidak membangunkan sang suami. Namun tanpa sengaja, suaminya mendengar percakapan itu dalam keadaan setengah sadar. Karena salah paham, ia mengira ibu mertuanya sedang merendahkan dirinya dan menyinggung tentang barang bawaan saat lamaran dulu. Hatinya tersinggung dan tersulut amarah. Dengan perasaan terluka, ia mengajak istrinya pulang ke Desa Tunahan. Meski sang istri mencoba menenangkan, sang suami tetap bersikeras pergi dengan pedati yang ditarik sapi, meninggalkan rumah mertuanya. Dalam isak tangis sang ibu, pasangan muda itu berangkat di bawah langit mendung. Di sepanjang perjalanan, keduanya terdiam dalam perasaan sedih dan kecewa. Ketika menyeberangi sungai berbatu di antara Desa Bucu dan Desa Tunahan, roda pedati mereka tergelincir. Hewan penarik kehilangan keseimbangan, dan dalam sekejap pedati itu jatuh ke dalam jurang yang dalam. Tepat di bawah air terjun, penduduk desa berusaha mencari. Namun jasad pasangan pengantin itu tidak pernah ditemukan. Dari kejadian tragis tersebut, muncullah keyakinan bahwa roh kedua pengantin muda itu menyatu dengan alam dan menjadi penunggu air terjun. Sejak saat itu, tempat itu dinamakan air terjun Songgolangit. Karena jika dilihat dari bawah, aliran airnya tampak seperti menyangga langit. Masyarakat sekitar percaya, siapapun yang datang ke air terjun itu ibarat tamu yang harus dihormati oleh roh penjaga. Mereka yang berperilaku sopan akan mendapatkan ketenangan dan keselamatan. Namun yang bertingkah sembrono akan merasakan kejadian aneh, seperti tiba-tiba hujan deras atau tersesat di sekitar hutan. Sebagai pelajaran dari kisah tragis tersebut, hingga kini terdapat mitos yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Bucu dan Desa Tunahan. Pantang bagi keluarga dari dua desa itu untuk menikah satu sama lain. Begitulah asal mula air terjun Songgolangit, sebuah legenda Jepara tentang cinta, kesetiaan, dan duka yang abadi, mengalir bersama derasnya air yang seolah menyangga langit di kaki Gunung Muria.